Ini siapa? Diden, Dia siapa? aku nggak tahu. Kamu di sini aja, nggak usah pulang ke rumah. Capek ngurusin kamu terus. Banyak hal yang harus aku kerjain. Kamu tenang aja, masalah makan gampang kok. Nanti aku bakal tetap kirim kamu. Lagian juga ada Zen di sini. Mbak Mer, emang beneran Mas Gege mau tinggal di sini? Ya nggak tahu deh dia mau tinggal di mana. Terserah dia. Iya kan ini nggak layak Mbak Mer. Zen, Tetap kepanasan, kehujanan. kamu bisa diem nggak? Kamu cuma hanya ngurusin dia doang di sini. Iya, tapi kasihan. Ya udah kamu aja kan yang ngurusin, kalau kasihan rawat aja dia. Iya nggak gitu juga. Ya kan uangnya tetap dari aku. Bawa aja ke rumahnya kamu. Aku udah capek banget tau gak Zen? Mentang-mentang banyak banget lagi, harus ngurus ini itulah, perobatan dia lah. Ya udah kalau gitu, aku tunggu di depan. Sekalian beli makan buat dia. Iya. Maaf ya, aku juga terpaksa ngelakuin hal ini. Kalau kamu nggak kecelakaan kerja, nggak mungkin ya aku ngelakuin kayak gini. Kamu juga nggak bisa kan ngasilin duit sekarang. Takdir. Baik, istirahat aja dulu. Capek. So hot here. Wih. Panas, nggak kayak di luar negeri. Hey. Tapi suasana di sini kangenin. Ya kan? Iya Masa sih. nggak ada kangen-kangen sama kota sendiri? Bener. Kangen sih kangen, cuman udah biasa di luar negeri, jadi panas di sini. Iya bener, makanya rambut kamu sampai gitu ya. Enggak gitu. Ini namanya style. Oh, Hairstyle. saya kira memang orang-orang luar negeri itu merah rambutnya karena memang cuaca di situ. Enggak. Kayak gitu. Hairstyle, bro. Harry sakit. Sakit. Masuk. Sebenarnya dia kangen sama kamu. Dia bilang kemarin cuman nggak bisa masuk tadi. Pantesan nggak ada dia. Ya, sakit dia. Gimana di luar negeri? Ya cukup berkesan lah. Orang-orangnya juga, teman-teman aku di sana. Pengen sih balik lagi nanti. Ya kan udah selesai ngapain? Iya Suksesin di sini dulu. Bener-bener, tapi Aku butuh teman dan iya, aku di situ kan fokus cari ilmu, cari mentalitas juga. Jadi akhirnya aku datang ke sini siap untuk jadi leader. bukan mentalis kan? Kayak Deddy Corbuzier kan? Bukan dong, bukan mentalis. Nggak, maksud aku ilmu yang kamu bawa dari situ ke sini, ya udah implementasikan di sini. Iya, aku udah berjuang mati-matian di situ. Aku juga pengen bantu kakak. Harus dong. Itu yang aku harapin. Aku nyelamatin kamu ke situ tuh ya untuk ini, untuk bisnis kita semakin berkembang dan ya juga stagnan di sini aja. Aku jamin juga nggak bakal sia-sia belajar ke Ya aku luar tahu negeri. lah, aku paham itu. Ya kan? Aku tinggal dulu ya. Aku masih banyak kerjaan di kantor. Oke? Langsung ke kantor nih. Aku tadi izin bentar jemput kamu soalnya. Oke, kamu istirahat aja dulu. Iya, aku pengen nyantai dulu di sini. Istirahat aja dulu, capek kayaknya. Sekalian pengen ini jalan-jalan nanti. Oh, banyak-banyak perubahan di sini. Iya. Serius. Kantor dulu ya. Oke, Kak, hati-hati di jalan. Hai, Hai, Mary. iya, How are you? I'm fine. Good. Kamu tinggal di sini sejak kapan? Iya. Sebenarnya sih yang nempati rumah ini tuh kakakku. Kamu juga tinggal di sini? Enggak, aku habis ketemu sama temen aku. Oh, gitu. Mm-mm. Mampir? Jangan, lain kali aja. Oh, gitu. Oke. Apa kabar?
Aku baik, tadi udah nanyain. Iya, bukan cuma kabar kamu, kabar keluarga kamu. Keluarga aku Baik. baik-baik aja kok. Suami kamu? Suamiku udah meninggal dan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami kamu udah meninggal. karena kecelakaan kerja. Turut berduka cita ya atas meninggalnya suami kamu. Nggak apa-apa kok. Berarti sekarang kamu single fighter dong. Iya, dan aku juga lagi cari-cari kerja sekarang. Tahu Cari-cari sendiri kerja. kan, kerjaan sekarang tuh susah banget. Iya, ya, aku tahu, aku paham. Aku tahu gimana rasanya jadi kamu. Gimana kalau gini aja? Aku bakal rekomen kamu untuk bisa kerja di perusahaan orang tua aku. Kamu beneran? Ya, kebetulan kakak aku yang mimpin di perusahaannya di Bondowoso. Nanti kamu langsung ketemu aja sama yang namanya Ferry ya. Ini siapa? Ini siapa, Mas? Ini temen aku. Oh. Ya udah, dan nanti kapan aku bisa ke kantor orang tua kamu? Mulai nanti sore kamu bisa langsung ke kantor. Oh ya udah, Oke. kalau gitu. Makasih ya. Bentar. Sayang, kamu ngapain sih harus datang sekarang? Nganterin makanan. Oh ya, satu lagi. Kayaknya kita harus pindahin GG deh dari sini. Dari mana? Ini dekat rumahnya temen aku yang barusan. Bahaya dong lo ketahuan. Kayak gitu masih bisa ngomong ya, walaupun gak jelas. Dia tuh ngomong sama orang-orang. Ya udah, pindah sekarang. Iyalah. Perusahaan kamu ya, Ya, masih banyak Bang, kerjaan. udah kalau gitu, aku cari teman dulu. Oke. Nih makanannya. Nih, Kamu terlalu baik sama aku. tapi kamu disuruh pindah. Ini gimana, Jen? Nggak tahu, katanya suruh jauh-jauh dari sini. Sorry ya, aku kayak gini ya karena kerja. Apa-apa, Jen? Ini mungkin ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak tega lihat kamu kayak gini dibuang sama Mary. Dibuang. Mas yang tadi kan? Jadi suami Mary masih hidup ternyata. Iya, cuman keadaannya kayak gini. Berarti Iya. emang benar karena kecelakaan. Iya, Tapi dia masih hidup. betul. Mary bilang suaminya udah meninggal. Dan Mary nggak mau ngerawat dia. Aku jadi bingung di sini. Di sisi lain aku kasihan, tapi aku kerja sama Mary. Mary kenapa jadi berubah kayak gitu ya? Aku butuh uang ngelakuin ini semua. Mas, mending ikut saya deh. Saya bakal rawat Mas di rumah. Kebetulan saya juga ada pembantu. Jangan Mas, nanti kalau Mary tahu saya yang kena. Mas, kenapa saya melakukan ini? Karena suami Mary ini juga teman saya waktu SD. Makanya saya pengen bantu dia. Tapi gimana dengan Mary? Udahlah, gak usah pikirkan Mary. Yang terpenting saya bisa bantu dia dulu. Iya udah deh, kalau Masnya emang maksa. Gak usah sungkan ya. Kamu udah aku anggap teman dari dulu sampai sekarang juga. Ini apa? Itu nasi.
Mas yakin taruh di sini? Kenapa kamu yang nggak yakin? Ya takut aja Mbak Mary mampir ke rumahnya Mas Didan. Ada Gege di sini. Tenang aja. Di sini ruangan banyak. Jadi nggak mungkin ketemu sama Mary. Kalaupun Mary mau mampir ke sini, aku nggak bakal bolehin Mary masuk. Lagian di sini juga ada pembantu yang bakal ngerawat dia. Aku cuma pengen ngasih pelajaran aja sama dia. Tapi jangan dilaporin ke polisi ya Mas. Oh, enggak. Aku minta tolong itu aja. Aku juga punya hati nurani. Aku nggak bakal laporin Mary ke polisi. Iya Mas, soalnya saya yang kena juga nanti. Aku ada cara supaya Mary sadar atas apa yang udah diperbuat. Meskipun Mas Didan punya cara tersendiri, aku minta tolong jangan sampai laporin Mary ke polisi. Enggak, Itu aja. aku nggak bakal laporin polisi kok. Meskipun aku dulunya suka sama Mary, tapi sekarang aku sadar ternyata apa yang aku pikirkan itu nggak sama. Ternyata sifatnya sama Mary. Iya Mas, makasih banyak Mas Didan udah mau nampung Mas Gege di sini. Sama-sama. Sebenarnya saya juga nggak tega ngebuang Mas Gege gitu aja. Saya disuruh dibayar. Intinya kalau Mary tanya GG, kau bilang aja GG aman. Iya Mas. Oke, jangan sampai bocor ataupun jangan sampai kamu keceplosan. Siap Mas. Ya udah kalau gitu saya balik dulu ya Mas. Ya, Makasih Mas. sama-sama. Lumayan perubahan juga ya di kantor. Ada renov kemarin memang, cat-catnya aja sih, biar nggak terlalu usang. Makin bagus aja. Ya, namanya juga kita dari bawah kan dulu. Oh ya kak, tadi aku nggak sengaja ketemu sama teman lama aku. Di mana? Dan kebetulan aku juga pernah suka sama dia di depan rumah. Mantan, Enggak, pernah suka doang. cuma pernah suka aja. Terus, Aku janjiin dia untuk bisa kerja di kantor kita. Kasian banget, kamu tahu dia? masih belum tahu sih. Lagian kamu udah lama di luar negeri, nggak pernah tahu dia gimana. Tapi aku tadi udah janji sama dia. Kamu nggak tahu kantor ini gimana. Menurut aku, jangan sembarang orang masukin, apalagi baru kenal. Aku aja seleksi aja masih belum yakin. Apalagi tanpa seleksi kayak gitu main masuk-masukin aja. Ya udah kakak terima aja dulu. Nanti kedepannya aku yang bakal ngurus. Kan aku nanti yang bakal mimpin di kantor sini. Cewek kan, tapi bukan cowok kan. Cewek. Ya, maksudnya takutnya kamu pulang dari luar negeri terus disuka cowok. Enggak dong, aku normal kan. Iya. Ya aku tahu, ya udah. Tapi aku titip, karena manajemen kantor ini udah benar-benar rapi. Takutnya dengan adanya orang baru nantinya malah kemana-mana. Amat kak, apa gunanya aku kuliah manajemen? Oh iya, kalau misalkan dia emang kamu suka dulu, kenapa nggak kamu deketin lagi? Kayaknya nggak ada ke arah situ lagi deh. Lah terus, kamu tujuannya apa? Ya pengen bantu aja. Sebenarnya dia udah punya suami. Oh, sorry. Iya udah, beda lah cerita. Ya itu cuma cerita di masa lalu sih. Dia tahu kalau kamu suka sama dia. Enggak. Kamu takut dulu berarti. Harusnya kamu kasih tahu dulu biar sekarang yang jadi suaminya itu kamu. Udahlah, pasti aku yakin sih dapat yang lebih baik dari dia. Ya udah, namanya orang bantu. Yang penting dia baik lah. Ayo kita lanjut ngobrol di ruangan aja. Siap. Enak di sini. Zen? Gimana urusan Gigi? Aman. Beneran ya? Udah kamu pindah ke tempat yang lebih aman kan? Iya. Cuman setelah dipikir-pikir, Mbak Mary nggak mau. Buat
Ya, Mas Gege balik ke rumahnya lagi. Zen, semuanya udah aku pikirin baik-baik. Dan ini adalah keputusan yang paling benar dalam hidup aku. Emang kamu mau kerja sama aku tapi nggak aku bayar? Coba deh, Mbak Mary pikir-pikir lagi. Mungkin Mbak Mary mikirin kemarin, ya itu masih kecampur mungkin jin, setan. Apaan sih, Zen? Duh, kamu tuh kono banget deh, main setan-setanan nggak ada ya di dunia ini. Iya, kalau, aduh gimana ya? Gini, kalau misal di sana tuh ada kayak Satpol PP, polisi gimana? Ya udah, biar dibawa aja sekalian. Justru itu dia dibawa kan buat diwawancara. Zen, orang seperti itu nggak bisa ngomong. Gini, Itu Mbak Mer, pasti dianggap orang nggak waras. dia kan bisa ngomong meskipun gak jelas. Coba deh Mbak Mary pikir-pikir lagi. Mungkin nanti malam Mbak Mary... Udah. Nggak butuh jangan kamu. Yang penting kamu itu kerjain dengan baik, oke? Iya deh. Emang kamu mau? Kamu kerja sama aku tapi nggak aku bayar? Iya jangan. Ya makanya, nurut aja. Iya. Ya kalau gitu awasin aja dulu gigi itu. Mary. Pengalaman kerja nggak pernah di kantor ya? Belum pernah, Pak. Ini juga pertama kali saya kerja di sini. Sebenarnya kita butuh yang berpengalaman sih di sini. Karena perusahaan kita juga bukan perusahaan yang sembarangan. Tapi karena kamu temennya Didan. Oh ya, sama Didan temen yang gimana ya? Kita teman SMA dulu, Pak. SMA. Ya. Oke. Sudah berkeluarga? Sebelumnya sudah Maksudnya cerai? meninggalkan suami saya. Oh, turut berduka ya? Menurut aku sih yang terpenting kamu bisa bekerja dengan baik, dengan kriteria yang kita butuhkan. Kemudian aku nggak bisa nerima gitu aja, meskipun kamu teman Didan ya. Aku lihat kamu ke depan dulu gimana, cara kerja kamu gimana, sikap kamu gimana di sini. Ya, aku harus evaluasi dulu, baru bisa menentukan. Anggaplah 3 bulan ini kamu magang dulu di sini. Baik, Pak. Saya akan kasih sesuai kemampuan saya di sini. Bagus. Jadi magang itu bukan berarti gratis ya, enggak. Tetap kita bayar lah sesuai, cuman bukan gaji yang sesuai biasanya UMR. Kecuali udah tetap nantinya, ya saya bakal sampaikan berapa gajinya. Oke? Yang penting kamu tunjukin dulu gimana kemampuan kamu di sini. Oke? Baik, Pak. Oh iya, kalau boleh tahu, udah lupa ya. Yaudah, saya terima lamarannya. Nanti tunggu dipanggil aja ya. Oke? Terima kasih ya, Bapak ya. Baik. Gitu, saya dulu ya, Pak. Oke. Dan? Gimana? Sesi interviewnya alhamdulillah lancar kok. Aku yakin kamu bisa langsung kerja di sini kok. Aku akan berusaha buat itu. Ya udah, intinya kamu tunjukin aja yang terbaik dan jujur yang terpenting. Selamat ya. Selamat untuk kamu masih belum keterima kerja. Ya, tapi 100% kamu bakal diterima sih kerja di sini. Apalagi aku udah bilang sama kakak aku untuk terima kamu kerja di sini. Terima kasih ya. Kamu udah mau bantuin aku. Sama-sama. Kita kan temen. Oh ya, emang kamu nggak punya pasangan apa? Ya kamu kan udah di luar negeri nih, pasti ada lah. PDKT-an mungkin? Aku masih nggak ada ke arah situ, Mer. Karena dari dulu aku terlalu sibuk sama impian aku untuk bisa sukses. Makanya aku fokus untuk kuliah
Dan sebentar lagi aku bakal nerusin usaha orang tua aku yang udah meninggal. Dan sampai sekarang jomblo. Ya udah, sekarang kan semua impian kamu itu udah tercapai. Itu udah waktunya kamu cari pasangan, biar ada sistem supportnya doang juga kan. Maksud kamu apa? Iya, nggak ada maksud apa-apa. Ya aku cuma bilang doang. Ini udah waktunya kamu buat cari pasangan. Jangan sendirian terus. Gak ada yang ngerawat lo nanti. Ya, nanti aku cari pasangan sesuai apa yang aku inginkan. Lu tipe wanita yang seperti apa yang kamu mau? Cantik, cantik hatinya, nggak kerudung. Kenapa? Iya maksudnya, iya biasanya kan cowok-cowok suka yang alim gitu. Nah, ini kayaknya pas punya Mas Ferry ya bajunya. Pasang Mas. Pasang, bisa kan? Aduh, kasihan banget sih Mas nasibnya Mas. Kalau saya jadi Mas nih, mending saya mati, minum racun. Daripada dibuang sama istrinya, disia-siakan. Bisa kan Mas, dikit Mas. Nggak apa-apa Mas, yang lentur-lentur aja. Nggak apa-apa, paksa. Susah ya. Udah gini aja. Mas, mukanya udah ganteng, gak usah minta sisir lagi. Bentar ya. Ada telepon. Angkat aja dulu nggak apa-apa. Halo? Oh, udah selesai ya? Oke. Iya, saya langsung pulang kok. Baik. Iya, makasih banyak ya. Mer? Iya? Aku harus pulang. Dan kamu ikut aku yuk? Ikut kamu pulang? Iya. Aku pengen kasih surprise buat kamu. Ayo. Siapa nih? Oh, Mas Ferry. Ini Mas, temennya Mas Didan. Dia temen waktu SD katanya. Terus dia habis ditolong sama Mas Didan, ditelantarkan sama istrinya. Oh, habis jatuh, tangannya bentok ini. Enggak Mas, dia stroke, keadaannya stroke. Makanya dia ditelantarkan. Stroke gaji. Bukan Mas, serangan darah-darah tinggi gitu. Stroke. Makanya bibirnya tebel. Ya memang udah keadaannya kayak gini Mas. Aduh. Ini orang stroke tapi perutnya besar. Mungkin istrinya masih kasihan Mas, dikasih makan. Cuman Istrinya maksudnya? ya dia masih punya istri Mas, tapi dia ditelantarkan. Tadi Mas Didan cerita gitu. Dia Didan istrinya. kenal sama istrinya? Ya, istrinya itu namanya Mary. Namanya Mas Didan waktu masih SMA. Dan Mas GG ini temannya Mas Didan waktu SD. Jadi Mas Didan kasihan, dia bawa sini. Iya, aku paham. Kenapa Mas? Iya udah, kamu kasih tempat yang layak. Dia gak punya tempat tinggal kan? Tinggal sama istrinya. Iya. Kasihan banget ya orang. Ya itu Mas, mungkin dulunya yang pernah sukses juga Mas. Cuman ya gitu, karena jatuh katanya kecelakaan kerja. Mungkin masa hidupnya dia dulu jelek, makanya kayak gini. Kamu terima aja Mas, yang ikhlas. Hidup Mas. Iya, maksudnya ini mungkin cobaan Mas. Ya, ini cobaan buat kamu. Ya udah. Kamu sama saya. Padahal kamu sering ke Gunung Sampan dulu ya. Jangan diajak ya Mas. Ya, kasih tempat yang layak. Yang layak maksudnya kasih tempat Di kamar, di kamar. Kasih kamar di belakang itu. Ayo Mas. Susah banget. Iya Mas, karena kaku dia.
Duduk. Kamu cuma berdua aja sama kakak kamu di sini. Ada pembantu aku juga di sini. Kamu pasti penasaran ya? Apa yang aku bakal kasih tahu sama kamu? Iya, iya sih. Oh ya, Dan. Kenapa? Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Nanya tentang apa? Aku sebenarnya nggak percaya diri sih buat masuk ke dalam perusahaan kamu. Apalagi tadi soal kakak kamu bilang kalau perusahaan kamu itu harus yang berpengalaman. Jadi harus banyak belajar. Mer, itu suatu tantangan buat kamu. Jadi harus percaya diri dong. Ya maka dari itu, aku butuh guru. Oh iya, aku paham. Jadi maksud kamu minta aku ajarin? Ya, tentang semua hal yang nggak aku tahu. Oke. Aku bakal ajarin kamu. Makasih ya, kamu memang selalu bantuin aku. Iya, sama-sama. Ya udah, emang apa yang mau kasih tahu kamu? Bentar ya. Aku mau kesini. Oke. Gede banget nih rumah. Lumayan juga sih. Sarah menarik perhatian Gideon. Aku coba aja. Usaha yang penting. Loh, emang kok di sini? Bapak, Duduk aja. Oh iya, boleh saya tanya sesuatu? ya boleh Pak. Suami kamu benar-benar meninggal? Sudah setengah tahun Pak. Meninggal karena sakit? Kecelakaan kerja. Oh, tapi jujur kan ini? Iya, jujur Pak. Oke. Kenapa ya Pak? Oh, nggak apa-apa. Cuman aku butuh kamu jujur aja. Oh ya. Ini siapa? Diden, Dia siapa? aku nggak tahu. Mau bilang sama aku kalau suami kamu udah meninggal karena kecelakaan kerja. Seharusnya kamu nggak gitu. Kasihan suami kamu itu. Giliran dia sudah kayak gini, kamu tinggal. Saya dengar dia pernah sukses dulu. Artinya dia sudah banyak ngasih hal sama kamu. Mel, GG ini teman aku. Aku nggak tega dia melakukan kayak gini sama kamu. Kamu buang dia kan? Aku ikutin kamu. Aku dengerin kamu ngomong sama teman kamu Zen itu. Dan aku bisa jelasin Dan- semua. Jelasin apa lagi? Kamu sampai genit sama Dan, aku. Aku punya alasan buat itu. dan udah. Masalah ini selesaiin baik-baik aja. Kalian selesain aja deh. Aku tinggal. Kasihan suaminya udah kayak gitu. Kamu tinggal. Ya emang jelek sih mukanya, cuman kayak gini tambah jelek. Kasihan. Ya udah selesain. Aku terpaksa ngelakuin hal ini, Diden. Kamu sampai berani-beraninya modus sama aku, padahal kamu sendiri masih punya suami. Mel, setidaknya kau pernah bahagia sama dia. Aku tahu apa yang aku lakuin sekarang. Terus, Ya aku juga pengen hidup, Diden. Aku lakuin hal ini karena perekonomian aku udah turun banget. aku tahu. Biaya berobat dia tuh mahal. Aku nggak punya uang. Apa yang harus buang suami kamu? Hah? Mel, gini. Oke, aku jujur. Dulu aku memang pernah suka sama kamu. Tapi dengan sifat kamu yang kayak gini, aku jadi kecewa. Jadi ilfil.
Aku masih ngurusin dia kok. Dia setidaknya pernah nafkahin kamu dulu. Dia cuma pengen timbal balik dari kamu. Aku paham posisi dia. Kita sama-sama laki-laki. Harusnya kamu paham dong. Aku harap kamu bisa berubah. Atau enggak, kamu nggak bakal kerja di kantor aku. Jangan, Dan. Aku butuh banget pekerjaan itu. Aku nggak kerja di perusahaan kamu. Aku buat dapat dari mana uang? Ya udah. Kamu bawa pulang dia. Apa kamu nggak kerja di kantor aku? Sebenarnya kasihan sama dia. Tapi cuma karena keadaan aku bisa nekat seperti ini. Pelajaran buat kamu. Apapun keadaannya, kamu harus selalu bersyukur. Aku minta maaf ya. Aku janji sekarang aku bakal lebih sabar merawat kamu. Makasih ya, Den. Clara, itu bukan cuma dia omongan doang, tapi bukti. Niatin kerja, bukan modus sama aku. Maaf,